Halo, apa kabar? Selamat datang lagi teman-teman. Ya, kembali hari ini saya akan eh, memberikan materi tentang edukasi pola makan dengan topiknya itu adalah nutrisi sel. Baik, sebelum saya mulai, saya akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat? Semangat ya? Oke. Baik. Eh, Seperti biasa, di awal perjumpaan saya selalu akan menanyakan tentang eh, berapa angka ajaib teman-teman kembali. Saya akan selalu menanyakan berapa angka ajaib teman-teman, berapa kalori yang telah dimakan kemarin, dan berapa liter air yang sudah dikonsumsi sepanjang hari kemarin. Nah, biasa teman-teman akan menjawab bahwa saya kemarin makan apa, dan jumlah kalorinya sekitar ini. Kemarin air saya sudah minum sebanyak berapa liter. Nah, kalau teman-teman ingin menjawab, silakan isi di bawah kolom komen berapa kalori yang sudah dimakan dan berapa liter air yang sudah dikonsumsi. Oke. Hari ini saya akan membawakan materi tentang nutrisi sel. Ya. Nutrisi sel ini adalah bagian dari materi selama 20 hari, di mana materi ini berbicara tentang proses bagaimana makanan itu bisa diserap sampai ke sel. Ya. Dan kira-kira bagaimana makanan yang harus kita pilih untuk agar supaya makanan tersebut bisa langsung masuk ke dalam sel kita. Oke. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang proses bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, ya. Proses makanan itu dicerna. Jadi makanan pada awal mulanya akan mulai masuk ke dalam, kita akan masukkan ke dalam mulut. Jadi mulut itu adalah seperti ibaratnya adalah gerbang utama untuk memasukkan makanan. Disinilah di awal inilah mulai ada proses yang namanya proses mekanik, di mana gigi-gigi kita ini akan mulai menghancurkan, mengunyah dan menghancurkan bersamaan dengan air liur kita makanan yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, dari proses makanan yang telah dikunyah, kalau saran kami bahwa sebaiknya Anda memakan dengan mengunyah dengan jumlah kunyahan sekitar 30 kunyah. Bahkan ada beberapa mengatakan sampai 32 kali mengunyah katanya, ya, dalam satu kali proses memasukkan makanan. Bersama air liur itu akan masuk ke dalam tenggorokan kita. Proses pencernaan selanjutnya adalah pada trakea atau tenggorokan. Setelah kita menelan, makanan akan langsung menuju ke tenggorokan kita atau teman-teman. Dan setelah melalui tenggorokan, dia akan melewati namanya esofagus. Esofagus itu kerongkongan, ya, atau yang biasa disebut dengan tabung penelan. Jadi setelah kita kunyah, dia masuk ke tenggorokan masuk ke ke esofagus. Di dalam esofagus ini ada dua esofagus, ada kerongkongan atas dan kerongkongan bawah. Pada saat kita masuk ke kerongkongan tabung faring tenggorokan atas dengan kerongkongan ini akan ada proses mekanik juga. Di situ akan mulai untuk dilanjutkan ke dalam lambung. Pada saat masuk ke lambung ini ada proses namanya katup namanya, yang menahan agar supaya asam lambung itu tidak naik ke atas, ya. Disebut dengan esofagus bawah, ya, teman-teman. Kemudian setelah makanan itu masuk ke lambung, maka
makanan akan diproses secara kimia, mulai dicampur dengan beberapa enzim. Ya, kita tahu ada enzim lipase, ada enzim dan beberapa enzim lainnya. Kemudian dari proses kimia ini, setelah makanan yang tadinya keras menjadi agak sedikit lembut, mulai karena ada proses kimia, maka dia akan mulai masuk ke usus halus. Dan proses di mulut halus ini ada beberapa bagian, yaitu dalam struktur fisik dari usus itu ada 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan serta ileum. Ya, itu bagian dari usus halus. Usus halus ini akan menyelesaikan pekerjaan lambung yang belum selesai, yaitu apa? Memecah makanan dengan bantuan enzim yang diproduksi oleh 3 tempat organ, yaitu pankreas, empedu, dan hati. Jadi di usus halus inilah proses pencampuran enzim-enzim yang dihasilkan oleh 3 bagian organ kita. Kalau dia mengandung gula, maka pankreas akan mencampurkannya dengan enzim insulin dengan campuran. Kemudian ada lambung, akan untuk biasa kalau ada makanan itu banyak mengandung lemak, maka empedulah yang akan mengeluarkan enzim yang mengurai lemak. Kemudian serta organ hati. Di dalam usus halus inilah tubuh akan menyerap nutrisi ke aliran darah. Kemudian di bagian duodenum itu, jadi ini lambung, ada usus, kemudian ada disitulah maka proses usus yang belum sempurna tadi akan dibantu untuk dipecah, makanan itu dipecah, ya. Kemudian ada beberapa organ yang berfungsi sebagai makanan tempat menyimpan cadangan energi atau proses pencernaan untuk menyimpan dan memberikan cairan empedu dari hati. Ya, kemudian cairan tersebut akan menuju duodenum di usus halus untuk membantu proses penyerapan pencernaan untuk menyerap lemak. Saya sudah jelaskan tadi bahwa empedu akan menghasilkan enzim yang akan mengurai makanan-makanan yang berlemak. Kemudian dari usus halus ini makan diteruskan ke usus besar, ya. Sehingga sisa-sisa makanan yang sudah diserap tadi di usus halus akan diteruskan ke usus besar. Jadi kalau usus halus ini sebenarnya fungsinya adalah penghubung antara usus kecil dengan rektum, ya. Sisa makanan yang akan disimpan dalam usus sigmoid biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran feses bisa melewati usus besar. Kemudian dari situlah proses selanjutnya mulai kita melakukan sekresi atau pembuangan, ya, ke dalam kotoran kita akan dibuang di pagi hari dan seterusnya. Nah, jadi ini proses yang begitu panjang dari proses satu makanan yang kita makan. Tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa makanan itu masuk, kita gigit saja, telan, kemudian selesai. Ternyata untuk sampai ke sel itu di usus halus itu prosesnya begitu kompleks. Setelah dia dari lambung masuk ke usus halus, maka disitulah peranan mulai bagaimana nutrisi-nutrisi yang diserap itu akan diserahkan ke dalam sel kita, ya. Makanya untuk kita pahami ini agar supaya kita lebih cermat dalam memilih makanan dan bagaimana bergaya hidup sehat dengan cara mulai mengatur pola makan kita dan belajar bagaimana cara kita mulai disiplin makan dengan teratur, makan dengan benar, makan dengan waktu yang tepat. Ya. Oke.
dalam urutan proses yang baik itu ada kita kenal dengan namanya nutrisi yang bisa langsung diserap ke dalam, dipecah dan bisa diserap langsung ke sel kita, ya. Dari seluruh jenis makanan yang paling mudah untuk diserap langsung ke dalam sel adalah protein, ya. Dari seluruh makanan sumber protein yang bagus, ada kedelai, ada putih telur, ada kacang polong, kacang merah, dan jenis-jenis lain, dan juga daging, ada gandum utuh dan seterusnya. Itu adalah sumber-sumber protein yang dicerna oleh tubuh kita. Tetapi yang paling cepat dan paling mudah dicerna adalah proteinnya bersumber dari kedelai. Kemudian saya memperlihatkan bahwa pada saat kita akan memasukkan makanan protein dalam bentuk protein, adalah makanan itu akan diubah menjadi oleh enzim menjadi molekul-molekul asam amino, ya. Kemudian dengan mengubah dengan cepat dalam bentuk asam amino, maka di organ pencernaan kita akan diserap dengan mudah, ya. Dari situlah kemudian akan didistribusikan ke seluruh sel yang ada pada organ atau tubuh kita. Apakah itu di sel otak, sel kulit, sel organ tubuh lainnya, dan sel otot, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa peranan penting dari sebuah proses ini adalah bagaimana bentuk makanan itu diubah dengan cepat untuk sampai ke sel kita. Dan jangan lupa bahwa peranan penting juga adalah salah satu organ kita adalah usus. Itu harus dijaga dengan memakan makanan yang sehat. Jangan terlalu pedis, jangan terlalu tingkat keasamannya tinggi, sehingga organ-organ kita ini, organ lambung, organ usus halus dan usus besar itu bisa lebih sehat sehingga daya serapnya lebih cepat, ya. Ini penting bagi kita untuk menjaga pola makan kita dengan memasukkan makanan-makanan yang sehat, ya. Apalagi pada saat ini kita ketahui bersama bahwa semua jenis-jenis makanan yang ada di luar, apakah dia banyak mengandung zat pewarna, banyak mengandung zat penyedap, pengawet, dan yang tinggi gula, tinggi garam, serta makanan-makanan yang mempunyai daya simpan lama atau pengawet, sehingga itu akan memperparah atau memberikan andil kepada terganggunya organ kita dalam tubuh kita, organ pencernaan kita, ya teman-teman. Saya akan memberikan satu ilustrasi begini, bahwa pada saat kita makan, makanan itu akan diproses selama 2-3 jam. Baru kemudian dia akan diserahkan ke usus besar untuk dibuang besok harinya, ya. Pada saat itulah kemudian tubuh kita akan mulai menyerap saripati makanan yang kita makan tadi. Kalau kita menggunakan makanan yang dengan proses disederhanakan, sehingga enzim nutrisi makanan yang diserap oleh tubuh kita itu cepat sampai ke sel, maka itu akan membantu kita untuk lebih menjaga kesehatan kita, kebugaran kita. Jangankan kita mendapatkan nutrisi yang kita makan sehari-hari, kita di makanan-makanan yang di luar ini sekarang sudah sangat tidak layak untuk kita konsumsi dan kita dapatkan nutrisinya. Sudah sangat jarang lagi. Karena kenapa? Makanan-makanan itu pertama sejak diprosesnya seperti makanan yang dari tanaman itu sudah menggunakan pestisida, kemudian dari hewan sudah menggunakan konsentrat misalnya dari telur dan ayam. Kalau ikan mungkin sudah mengandung pengawet boraks atau formalin. Daging pun juga demikian, sudah melalui proses yang tidak
tidak alami lagi, sehingga inilah yang memperparah penurunan kualitas makanan itu untuk kita serap ke dalam tubuh kita. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan teman-teman. Mohon maaf karena saya ketahui bersama bahwa sesederhana ini penjelasan saya bisa agar supaya bisa teman-teman menangkap ya kenapa kita harus memperhatikan sistem organ pada tubuh, organ terutama organ pencernaan kita. Ya, kalau saya di pagi hari saya sudah membersihkan usus saya dengan saya meminum ALU konsentrat. Saya ambil dulu teman-teman ya. Ini jadi ALU konsentrat dari Herbalife inilah yang saya minum setiap pagi atau sebelum makan. Saya minum sebanyak 2 sloki, 2-3 sloki satu kali minum, sehingga usus saya terjaga kebersihannya dan proses pencernaan berjalan dengan lancar. Kemudian saya makan makanan dengan makanan yang mengandung nutrisi yang cepat diserap oleh tubuh saya, yaitu saya minum shake ya. Jadi shake ini adalah makanan yang sangat cepat diserap oleh tubuh kita karena dia sudah enzimnya sudah melalui proses yang lebih sederhana, sehingga asam amino yang dihasilkan oleh protein dan makanan yang nutrisi yang terkandung di dalamnya, sehingga proses itu bisa cepat sampai ke sel kita ya. Oke, saya kira demikian penjelasan saya hari ini tentang nutrisi sel, bagaimana proses makanan itu bisa sampai ke sel kita, dan apa makanan-makanan yang harus kita konsumsi agar supaya sistem pencernaan kita lebih sehat, dan apa yang kita harus konsumsi untuk menjaga tetap pencernaan kita tetap sehat. Demikian edukasi pola makan hari ini. Tetap menjaga makanan kita yang sehat, pilih makanan-makanan yang tidak banyak mengandung gorengan, tinggi garam, tinggi gula, zat pewarna. Hindari semua makan-makanan tersebut agar supaya usus dan organ-organ pencernaan kita tetap sehat. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.